les banget yuk. Matematika susah banget. Jadi males les deh. Ya bener, susah banget. Aku aja nggak bisa jawab. Aku pun cuma bisa jawab 3 soal dan belum tentu bener. Ah, jadi males kan? Mending makan. Makanya jangan makan sambil ngomel. Iya, jangan ngomong sama makan. Bentar, guys. Gimana kalau kita bolos aja lesnya? Terus kita main aja. Oh, setuju aku. Kok diem aja? Ayolah, sekali-kali. Cemen amat, timbang bolos doang. Emang kalian mau main apa? Gimana kalau kita main kartu? Yang kalah kena hukuman. Ayo, siapa takut? Ayo. Aduh, Jason dan Jojo malah ngajakin Ciko bolos les. Jangan dicontoh ya Kidos. Gimana kalau yang kalah minum airnya sampai habis? Setuju. Setuju ya? Setuju. Setuju. Ya. Oke. Kamu? Jojo. Iya. Jo. Kamu dong. Aku ya? Iya. Oke. Aku ya. Uno. Lah, Yes. emang bisa taruh 2 ya? Bisa kan 6-6. Oh iya. Uno. Oke aku. Kamu. Ya. Ganti warna. Aku. Uno game. Uno game. Yeay. Kamu kalah. Ayo. Minum airnya. Ya, kembung-kembung tuh perut. Ayo cepet minum. Ya udah. Ayo. Ayo. Yes. Ya. Ya udah next. Ya, acak lagi. Lanjut. Sekarang 5 kartu aja biar cepet. Oke. Ini masih 4. 4. It's okay. Di tengah permainan, tiba-tiba Kak Widuri datang dan marah kepada Ciko karena bolos les. Karena kamu menang duluan sih. Jojo. Ciko, bukannya kamu hari ini ada les? Jadi kalian berdua yang ngomporin Ciko biar Ciko nggak ikut les matematika? Enggak, Kak. Enggak. Itu. Coba aja tanya sama Ciko sendiri. Iya kak, boloslah sama kemauan aku sendiri. Habis, soal matematikanya susah banget. Ya, betul. Kalian bener-bener deh. Justru dengan ikut les matematika bisa memudahkan kalian untuk ngerjain matematika di sekolah. Dulu kakak juga les kok. Tapi kan aku males sama pelajarannya kak. Kayaknya papa sama mama harus aku kasih tahu deh. Masa mereka udah bayar, kamu malah males-malesan? Ya udah kalau kakak mau ngadu ke mama sama papa. Orang nggak suka sama pelajaran matematika kok. Masa mau dipaksa? Ayo main lagi. Aku ya? Kak Widuri masih maksa Ciko untuk les. Tapi Ciko tetap menolaknya nih Kidos. Ciko, ayo dong, berangkat les. Kak. Ciko. Sana berangkat. Aku nggak mau les kak. Walaupun kakak maksa aku, mendingan aku main game daripada aku harus les yang pelajarannya aku nggak suka. Ya udah terserah ah. Sana berangkat les, biar kakak aja. Ih, nggak mau. Berangkat les aja. Enggak. Kakak aja yang beres-beres. Nggak mau kak.
Gak mau juga dipaksa. Waduh, Ciko, kok tiba-tiba dia males pergi les itu sih ya? Iya. Padahal sayang banget. Udah bayar lesnya, nggak dapat ilmu tambahan pula. Aduh, Ilmi jadi takut kalau jadi Ciko. Kalau diaduin ke mama sama papa, gimana? Aduh, nanti dimarahin lagi karena nggak pergi les. Iya, kenapa sih mereka nggak bersemangat begitu ya kau, Jan? Gimana? Kalau giliran main aja, semangat banget tuh Ciko, Jojo sama Jason. Giliran belajar, Kira-kira Ciko bakal dilaporin nggak ya ke mamanya sama papanya? ya pastilah. Tapi nggak tahu deh. Kayaknya harus nonton lanjutan ceritanya deh. Iya betul. Ilmi juga nggak sabar lihat-lihat lanjutan ceritanya yuk. Ya udah kalau gitu kita lihat sekarang kelanjutannya yuk. Ayo. Jadi Ciko nggak mau les matematika tuh karena dia nggak suka sama pelajarannya. Ya udah, nanti biar mama aja deh yang bilang sama Ciko ya. Tapi aku yakin kalau Ciko nggak bisa dibujuk sih, Mah. Kalau dia udah mau sendiri, susah dibilanginnya. Ciko, sini sayang, mama mau bicara Ciko. Duduk sayang. Pasti kakak ngadu kan sama mama. Mama pasti mau bahas soal les. Nggak mau males. Ciko. Kenapa sih pada maksa? Papa aja nggak suka matematika. Papa sendiri loh yang ngomong. Ciko. Iya sebentar. Ciko. Ini pasti karena Ciko tuh keseringan main deh sama Jojo, sama Jason. Makanya dia tuh jadi gak semangat belajar, gak semangat les. Cuma main aja yang dipikirin. Tahu tuh, susah banget udah kalau dibilangin. Nggak mau nurut. Pokoknya kamu harus bantuin mama pikirin ini ya. Siapa tahu aja kamu punya ide. Ya sayangnya. Aduh Ciko. Ternyata Ciko masih nggak bisa dibilangin juga, padahal udah sama mamahnya. Tapi giliran diajak main Jojo Jason, semangat banget. Malah main game bareng. Killing spree. Ya lo nge-push aja. Kamu mulai dari tadi nggak nge-push. Tolong serius, tolong. Tolong. Ya gimana, jauh loh. Yuk, Nora, masuk. Naura? Kakak yang ngajak Naura ke sini. Oh, aku tahu nih. Pasti kakak ngajak Naura ke sini biar aku mau les matematika kan? Emang kakak yang ngajak Naura, tapi dia juga emang pengen kesini. Iya, aku diajak Kak Widuri. Tapi aku pengen belajar bersama, ngerjain PR matematika dari tempat les. Kan kamu juga nggak masuk. Ada Naura. Ayo masuk yuk. Ya, makasih Tante. Dibantuin sayang. Yuk. Pelan-pelan. Wah, hebat ya Kidos. Naura lagi sakit, tapi tetap semangat untuk les dan belajar. Terus Ciko mau nggak ya belajar bareng Naura? Pelan-pelan. Keren banget Naura ngajakin ke sini. Oh, jangan-jangan Ibu sama Kak Widuri ngerencanain sesuatu. Ada apa sih? Nggak tahu. Kita tungguin Ciko aja selesai ngomong sama kita. Jason, lama banget nih. Ciko ngapain sih? Nggak tahu. Kita pulang aja yuk. Ya udah, ayo. Jason, Jojo, kalian mau kemana? Ciko, Kamu kenapa? Kamu abis dimarahin mama kamu ya? kamu lagi sedih? Ya udah,
kita main lagi aja. Nggak usah, kalian pulang aja. Pulang? Kita diusir. Kan kamu yang ajak ke rumah kamu. Kok sekarang kita disuruh pulang sih? Udah kalian pulang aja. Pulang. Jangan dong. Wah, Naura terlihat belajar bareng Kak Widuri. Tapi kok Ciko nggak ikut belajar ya? Itu Y-nya nggak dipakai berarti. Ini kali 4 kali. Aku tuh salut deh sama kamu. Walaupun kamu punya keterbatasan, tapi kamu masih tetap semangat. Pantesan aja kamu jago matematika. Udah pinter aja masih mau les. Gitu amat mujinya. Aku nggak pintar-pintar amat kok. Justru karena aku ngerasa kurang di pelajaran matematika, makanya aku ikut les. Kamu pinter kok. Ciko, Lagi bete. Kita fokus aja yuk. ya. Yang lagi nih. Ini 1 kali 1. Iya, 1. tuh. 2 kali 2. Ini. Belajar aja pakai ngajak orang ke rumah. Pasti karena kakak nggak bisa kan? Makanya ngajak Naura yang lebih pintar daripada aku. Gitu. Ini kalau Ya. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Iya, 2. Jadi kalau dikali 1 semua itu hasilnya masih sama. Iya. Ma, kenapa sih Kak Widuri harus belajar sama Naura? Emangnya kenapa? Karena Naura punya kemampuan, meskipun Naura punya kekurangan. Harusnya tuh kamu malu sama Naura. Naura juga dulunya nggak bisa matematika sama kayak kamu. Tapi dia tuh terus berusaha meskipun fisiknya kurang sehat. Kok malah banding-bandingin aku sama Naura? Sayang, Mama tuh nggak ngebandingin kamu. Justru Mama itu mau ngingetin kamu supaya kamu tuh bisa jadiin orang lain tuh sebagai contoh. Nih ya, kamu lihat. Naura aja yang fisiknya kurang sehat, dia mau loh terus berusaha, tetap semangat, belajarnya juga giat. Nih, masa anak Mama yang fisiknya sehat kayak gini justru malah gampang banget nyerah. Gimana coba? Bener tuh, Ciko kata Mama. Jangan mau kalah sama Naura. Ini. Ciko. Iya, bentar. Sini masuk. Kamu mau kemana? Mau jalan-jalan? Enggak. Aku mau les. Hah? Les? Tumben. Ya, kali aja aku bisa jadi anak pintar karena aku les semangat. Jadi kan aku bisa matematika. Dih, itu amat. Mending kita main yuk. Ya, kayak seru deh. Main di taman sambil jajan cilok. Enggak deh. Enggak. Udah, kalian main aja. Biar jadi pinter. Duluan ya, bye. Kita disuruh main. Kasian deh Jojo dan Jason. Sekarang Ciko nggak mau diajak main lagi, tapi mau fokus buat belajar. Nah gitu dong. Kamu jadi banyak kemajuan kan kalau habis ikut les. Iya, sekarang Ciko jadi bisa jawab sendiri kan soal-soalnya. Iya, makasih ya. Istirahat dulu yuk. Nih, Mama udah bikinin kue. Wow. Tapi mah, dikit lagi lah. Ini udah mau selesai kok. Abis ini boleh main kan? Kalau udah selesai, boleh. Yes. Gitu dong, kan Mama jadi seneng kalau misalnya lihat anak-anak
anaknya Mama jadi semangat lagi. Lanjutin. Ya. Mana ya? Nah, benar. Nah, benar. Ya benar. Coba bisa gak ya? Di bawah. Oh, gini ya? Tapi ini kayaknya cocoknya di sini deh. Nah iya benar. Iya, warnanya gemes banget. Nih, tambahin ini. Selesai. Oh iya. Yeay. Nih. Yeay. Naura, makasih ya. Karena kamu jadi aku makin seneng les. Sekarang aku juga tahu kalau orang bodoh itu nggak ada. Adanya orang malas. Walaupun tadinya aku nggak suka matematika, lama-lama aku jadi suka loh. Semua hal kan butuh proses, Ciko. Lama-lama juga kamu suka kok. Terus. Iya. Main lagi. Yuk. Tapi bentar deh. Kenapa? Ini bagus gak sih? Itu nggak bisa dong. Ini tuh buat Roda. Makasih Naura dan Kak Widuri. Ciko akhirnya semangat lagi untuk belajar. Tadi aku di atasnya nggak sih? Nah, gitu dong, Ciko. Harus semangat belajarnya. Jangan males ya kan? Iya, Walaupun kita nggak suka pelajarannya, yang namanya belajar itu pasti ada manfaatnya. Dan kamu pasti bisa kok. ya betul. Aku salut sama Naura. Semangatnya nggak pernah luntur. Meskipun keadaannya kurang sehat. Iya. Iya ya, aku juga harus selalu semangat nih. Iya, harus selalu semangat. Gak boleh males. Ya, nggak boleh manis. Okidos di rumah juga ya. Ya. Gak boleh males. Nggak boleh. Semangat. Nggak boleh. Betul. Ngomong-ngomong semangat nih, Kak Ojan punya dongeng. Mau dengerin nggak? Mau ya? Ya, mau. Kita semangat dengerin dongeng. Oke, ini dongeng Kak Ojan pernah dengar dari Pak Raden. Dongengnya tentang seorang anak yang pemalas. Saking malasnya, udah siang nih, anak itu masih mendengkur di tempat tidurnya. Dengkurannya keras sekali. Gini nih suaranya. Dan ibunya membangunkan anak itu karena hari itu harusnya dia mengembalakan kambing ke padang rumput. Tapi dia malah tidur. Dia malah tidur, dibangunin sama ibunya. Dek, bangun. Ibu, aku masih ngantuk. Bangun. Tapi aku masih mau tidur, Ibu. Ini kan masih pagi. Oh, masih pagi. Ini sudah siang. Kamu kan harus mengembalakan kambing. Ayo bangun. Karena terpaksa dia lalu bangun tapi dengan malas-malasan, nggak semangat sama sekali. Kata dia gini, Aku masih ngantuk. Kucek-kucek mata dulu. Kok mata ini? Telinga. dan dia bangun dengan malas sekali. Karena dia malas cuci muka, dia malas cuci tangan, dia malas menyisir rambutnya. Dia berjalan dengan badan seperti ini ke arah kandang kambingnya. Nah, sampai di kandang kambing, dia malah nyalain kambingnya. Kata dia gini, Kambing ini aku lagi malas, malah disuruh mengembalakan kamu. Gara-gara kamu nih aku harus bangun. Ya udah sini. lalu ditariklah kambingnya oleh si anak pemalas itu. Kayak bukan kamu. Kambingnya ditarik, dibawa. Tapi jalannya juga nggak semangat. Kalau semangat kan jalannya gini kan? Ya kan? Kalau kayak gitu betul Ilmi, Semi. Kalau dia jalannya gini. Aku masih ngantuk. Jalannya lama sekali. Tapi sampai juga dia ke padang rumput. Dan di padang rumput, karena dia malas, kambingnya hanya diikat di satu ranting kecil gitu. Supaya tidak kemana-mana. Kata dia gini, Nih aku ikat sini. Kambing, sekarang kamu makannya di sekitar sini saja ya. Aku masih ngantuk. Sekarang aku mau tidur. lalu kambingnya mulai merumput di situ. Dan anak itu berjalan mendekat ke sebuah pohon. Tidak lupa ketika berangkat tadi anak itu dikasih bekal makanan sama ibunya. Oh iya ya. Lalu kata dia, Bekal makanannya nanti aja dimakan, aku masih males. Aku taruh dulu. Ini ada cabang pohon.
Lalu digantunglah sama dia di atas pohon. Set. Sampai makan pun malas. Iya. Sampai makan pun males. Lalu ketika bekal makanannya sudah dia sangkutkan di atas pohon, dia tiduran di bawah pohon rindang. Dan mulailah dia tertidur. Yang ngorok lagi. Ilmi, Saifi, dari kis di rumah. Tahu nggak habis itu apa? Kambingnya kabur. Enggak, kambing. Makanannya diambil sama kambing. Makanannya masih ada di atas. Tapi ketika dia tidur lama sekali, hari semakin siang, matahari tepat di atas kepala, dan anak itu tiba-tiba menangis. Wah, Dia nangisnya kenceng banget. Coba nangis gimana nangisnya? Wah, kenceng banget. Hei. itu nangis apa ketawa? Lu nangis dan ketawa. Tapi dia nangis begitu, tahu nggak kenapa? Kenapa? Nggak ada yang tahu. Dia nangis keras sekali di bawah pohon, tapi matanya juga nggak melek. Dia masih merem kayak tidur gitu. Mungkin dia mimpi. Stop. Udah. Itu nangis sambil tidur. Iya. Itu mimpi kali ya? Mungkin mimpi, tapi akhirnya gara-gara tidurnya yang sambil nangis itu, ada ibu-ibu datang mendekat, lalu tanya, anak kecil menangis kenapa? Kata dia gini, Aku lapar. Dikirain apa? lapar. Ya sudah, kalau lapar sini ikut sama Bude. Bude punya makanan di sawah sebelah sana, mau ikut? Nggak mau, harus jalan dulu. Dia malas jalan. Las. Loh, kan Bude makanannya nggak jauh, cuman di situ saja. Di sawah Bude ada pondok, makan sini. Enggak mau, aku lapar tapi malas jalan. Gimana mau makan, jalan aja nggak mau ya? Iya, katanya lapar. Lalu Ibu De tadi karena dia nggak mau kan, Budenya lalu pergi. Lalu dia nangisnya dilanjutin lebih keras lagi. Kali ini nangis kenapa Kang Ojan ya? Nggak tahu ya, tapi akhirnya ada kakek-kakek datang. Kakeknya bilang, aduh. Anak kecil kenapa menangis? Hei, bangun. Aku menangis karena aku lapar. Masih lapar. Dia mau diapain sih? Lalu kata kakek itu gini, oh bangun tidur lapar. Ya sudah, kakek punya makanan di rumah, ayo ikut kakek. Nggak mau, jalan males. Kalau males jalan kenapa nggak naik kambingnya aja Kak Ojan? Naik kambingnya. Lalu kakeknya bilang gini, kakeknya bilang gini, aduh kalau kamu lapar ya makan, kalau mau makan ya jalan. Betul. Kakek punya tempe, punya tahu di rumah, ada nasinya banyak, mau? Aku kalau mau makan sebenarnya nggak susah. Aku kan punya tuh bekal makanan, aku sangkutin di atas kepalaku. Loh, kamu punya bekal makan? Iya. Tapi lapar? Iya. Tapi ndak mau berdiri ngambil makanannya? Nggak mau berdiri, males. Ya ampun. Aduh. Anak ini benar-benar pemalas, bahkan mengambil makanannya saja dia tidak mau. Lalu kata kakek itu karena dia kesal, aduh, dengarkan ya, kamu itu pemalasnya sudah keterlaluan. Kalau kamu tidak berdiri ya kamu tidak akan bisa ngambil makanan. Kalau kamu tidak ambil makanan kamu tidak bisa makan. Kalau kamu tidak makan ya kamu lapar. Tinggalkan saja. Maka kakek itu pergi meninggalkan si anak itu yang menangis tambah keras. Dan kali ini nangisnya nggak cuma sendirian. Tapi terdengar juga kambingnya yang kelaparan karena rumput di sekitar tali tambatnya sudah habis. Kak Ojan jadi nggak bisa kemana-mana. Kak Ojan jadi anaknya, kalian jadi kambingnya ya. Oke.
Suara berisik itu terdengar sampai sore, tahu nggak? Sampai matahari mau terbenam, anak itu masih menangis, perutnya semakin lapar. Akhirnya karena dia tidak kuat, kata dia, Ya sudah deh, aku akan berdiri. maka dia berdiri. Dia hanya perlu berdiri, dia angkat tangannya, dia raih bekal makanannya dan diturunkan. Lalu dia makan. Tapi makanannya nggak basi kan? Makanannya nggak basi. Lalu setelah dia makan, dia kenyang. Oh ternyata aku hanya perlu berdiri ya, supaya laparku hilang. Dan hari itu dia jadi sadar, tahu nggak, Ilmi, Semi, dan Kidos di rumah, bahwa kalau dia malas, dia laparnya tidak akan hilang. Kalau dia malas, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali laparnya semakin lapar. Dan hari itu dan seterusnya, dia tidak lagi menjadi anak yang pemalas, tapi jadi anak yang rajin, semangat. Semangat. Kalian semangat nggak? Iya, Kalau lapar ngapain? makan, Kalau haus? minum, Kalau mau pintar? belajar. Ah, pintar. Kalau mau main, Kalau mau main? sekarang. Wah, nanti dulu. Tapi ya, Kak Oja. Ya, Ilmi. Kita kan nonton cerita udah. Mm-mm. Terus denger dongeng Kak Ojan juga sudah. Iya. Abis ini kita ngapain ya? Gimana sih Ilmi? Apa? Ya waktunya kita pamit. Iya. Oh boleh. Karena ini kan udah hampir setengah jam kita nemenin Kidos. Iya. Betul kan Kak Ojan? Kalian masih semangat ya? Masih. Betul. Kalau gitu, jangan lupa nanti tuh pantengin Kering-Kering Ada Cerita selanjutnya ya. Hanya di Fun Planet IndiHome TV. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Tetap semangat. 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 Main. Semangat. Main. Semangat. Jason. Ciko. Widuri. Jojo. Aku udah dialog tahu. Aku juga. Tadi aku juga. Oh aku off cam. Pantes. Kita